Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini izin Allah kita dapat bertemu, kita dapat bersilaturahim di majelis ilmu. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, amin. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah, amin. Doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kehadirat alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Tradisi kita di umat Islam Indonesia, kalaupun sudah memasuki tanggal 27 Rajab, maka kita sering mengadakan satu peringatan yang disebut dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Manfaat dan hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj yang kita lakukan antara lain adalah bagaimana kita kembali kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Rajab menjadi satu bulan yang sangat istimewa karena di bulan Rajab ini doa dan sering yang kita baca itu dan termasuk hadisnya sahih, doa yang diajarkan Nabi memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau mau ditambah ada lagi wa hasil maqasidana ya. Tapi sebenarnya hadisnya sampai itu saja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Ini pengharapan kita, permohonan kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Bulan Rajab menjadi satu bulan yang istimewa karena di antara keistimewaan itu yang paling dahsyat adalah terjadinya Isra wal Mi'raj yang dilalui, yang dialami di waktu masa Nabi masih hidup.
peristiwa Isra wal Mi'raj, ya kita sudah paham yang dikategorikan Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Mi'rajnya perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa menjadi tempat yang disucikan. Kalau Masjidil Haram ini kan khusus di masa Nabi Muhammad berdakwah Islam itu. Tapi kalau Masjid Aqsa ini satu tempat yang sangat punya nilai sejarah bagi umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita mengingat Masjidil Aqsa, satu di antara keistimewaan Masjidil Aqsa, kalau kita baca dalam buku sejarah, awalnya kita umat Islam sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, tapi karena berdasarkan syariat Islam yang diajarkan kepada Nabi Muhammad, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka perintah Allah turun, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan wajahmu kepada tempat ke arah Masjidil Haram, sehingga berpindah arah bukan ke Masjidil Aqsa lagi, tapi ke Masjidil Haram yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, dan memang kalau kita baca dalam sejarah itu, sejarah Isra wal Mi'raj, di Masjidil Aqsa itulah Nabi mengimami sholat berjamaah. Yang diimami itu bukan fisik tapi ruh, ya, para arwah nabi-nabi terdahulu, ya, maka imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu yang disebut dengan Mi'raj. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj itu terjadi masa akhir kenabian Nabi, ya, dan banyak peristiwa ataupun hal-hal yang sangat memilukan, ya, kalau kita lihat sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj itu. Di antara lain Nabi itu berdakwah di Taif. Ya, dakwah Nabi di Taif itu tantangannya sangat luar biasa. Ya, sehingga begitu banyak tantangan, Nabi berdakwah disambut dengan tidak rasa suka, dibenci. Bahkan Nabi di situ mengalami tindakan-tindakan kriminal kalau istilah sekarang, dilempar segala macam. Nah, tapi bagaimanapun Nabi diperlakukan penduduk Taif pada waktu itu, yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa, sehingga kesabarannya luar biasa dalam rangka mendakwakan Islam di daerah yang bernama Taif. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya adalah di tahun yang sama ada dua orang pendamping Nabi yang sangat luar biasa yang wafat. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj itu, Bapak Ibu sekalian, pra Isra wal Mi'raj, yaitu Khadijah Al-Kubra, ya, Siti Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Jadi di tahun yang sama orang yang disayangi Nabi itu wafat. Ya, makanya di tahun itu dikenal dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun duka cita. Dua orang yang selama ini menjadi pelindung Nabi, menjadi orang yang sangat spesial di dalam hidupnya, wafat. Maka di dalam satu tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Nah, maka setelah itulah dalam sejarah dijelaskan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj,
dari kota Mekah dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Satu peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadi mukjizat, menjadi hal yang terjadi luar biasa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizat ialah satu peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia, tujuannya adalah untuk membenarkan, untuk membuktikan kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Nabi. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Makanya nanti dalam kajian tauhid ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, ada namanya mukjizat, ada namanya karomah, ada namanya ma'unah, ada namanya istidraj, dan ada namanya yang disebut dengan irhas. Mukjizat, peristiwa yang luar biasa terjadi pada diri para rasul untuk membuktikan kebenaran kerasulannya, itu mukjizat. Jadi kalau ada istilah orang sekarang, Ustadz, alhamdulillah aku dapat mukjizat dari Allah, itu salah namanya, ya. Itu nggak cocok penempatan namanya, itu istilah itu nggak pas. Dia kenapa? Karena mukjizat itu satu hal, mungkin karena dia mendapatkan sesuatu yang di luar nalarnya, maka dia mengatakan mukjizat, itu kagak cocok. Nanti bisa ditarik bukan mukjizat tapi maunah, ya. Jadi peristiwa yang terjadi luar biasa untuk membuktikan kebenaran kerasulannya, risalah Islam, itu mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar, ternyata api tidak menghanguskan tapi menyejukkan dan menyelamatkan. Masya Allah, ya. Inilah yang disebut dengan mukjizat. Yang namanya secara sunnatullah, seharusnya api itu membakar atau menghanguskan, itu secara sunnatullah. Bapak mau merokok, yang dicari apa? Api. Ibu ketika di dapur mau masak air, yang dicari apa? Api. Mau masak, api. Mau buat api unggun, ya bakar kayu supaya agak kalau di hutan supaya ada penerangan dan supaya tidak panas, supaya tidak dingin, ya. Maka apa yang dicari? Api, ya. Karena apa? Secara sunnatullahnya, naturalnya akal manusia, yang namanya api itu membakar. Tapi ada satu kejadian, api itu nggak membakar. Ini khusus terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya jangan dicoba, ya. Bapak mau tes case, mungkin mau coba nanti pulang dari masjid ini, dari habis pengajian, bakar tangan itu, mudah-mudahan, ya. Nah, itu khusus untuk diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, yang namanya tongkat itu kan benda mati, tapi karena dalam rangka membuktikan kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, sehingga sehingga tongkat itu bisa berubah jadi ular. Ini kan kejadian di luar nalar, ya. Begitu juga dengan namanya Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini terjadinya peristiwa yang aneh. Kenapa? Dalam waktu yang singkat Nabi itu selesai melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan bahkan nanti kalau dijelaskan, diceritakan tempat tidur Nabi itu, Nabi mulai berangkat sampai pulang lagi, itu tempat tidur Nabi itu masih hangat. Itu kan berarti belum lama, Pak. Bapak duduk, habis duduk berangkat, kan biasanya tempat duduk kita kan hangat. Berarti kan itu menandakan orang yang duduk di situ belum lama. Begitu juga dengan Nabi Isra wal Mi'raj, balik lagi, itu tempat Nabi tidur, tempat Nabi istirahat, itu tempatnya masih hangat lagi. Masya Allah. Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa ribu kilometer? Ya, berapa, Pak? Pokoknya ada sekitar
berapa gitu ya. Belum lagi nanti ke Sidratul Muntahanya, ya. Yang satu alam manusia itu pun nggak ada yang tahu, kecuali hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril saja pun tidak boleh masuk ke situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu namanya mukjizat. Ada yang kedua namanya irhas. Irhas, satu peristiwa luar biasa yang terjadi pada seseorang nabi sebelum diangkat jadi rasul. Itu namanya irhas. Jadi kalau mukjizat yang itu sudah diangkat menjadi rasul, kalau irhas belum. Dan ini sering terjadi pada masa kehidupan Nabi di waktu masih kecil, masih muda. Ya, di setiap beliau berjalan di padang pasir, tandus, gersang, kemarau, panas, ya, maka Nabi itu tidak pernah merasa kepanasan. Kenapa? Karena beliau itu dinaungi oleh awan. Ini kan peristiwa yang luar biasa. Asal Nabi berjalan, maka suasananya adem. Kenapa? Karena ini kan peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia, dan itu terjadinya sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Itu irhas. Yang ketiga dan namanya ma'unah. Ma'unah, pertolongan Allah kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Itu namanya ma'unah. Ya, dan ini kemungkinan pernah terjadi pada diri kita tanpa kita sadari. Ya, karena kita sudah berbuat baik, sudah melakukan satu kebaikan, ya, maka Allah tolong itu dengan satu keajaiban yang di luar nalar manusia. Yang selanjutnya adalah karomah. Karomah khusus kejadian aneh yang diberikan kepada para wali Allah. Itu namanya karomah. Ada namanya istidraj. Istidraj, satu peristiwa yang luar biasa terjadi kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, seseorang melakukan tindakan kriminal, pencurian contohnya. Ya, pencurian nggak pernah ketahuan, korupsi nggak pernah ketahuan. Itu bukan maunah namanya, itu istidraj. Hati-hati. Ya, wah, pokoknya asal dia melakukan perbuatan maksiat nggak ketahuan. Ini harus hati-hati. Kenapa? Ini tipu daya Allah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, makanya hati-hati Pak. Kalau kita paling sering istidraj atau maunah. Alhamdulillah. Ya, itu istidraj itu satu hal yang aneh, yang terjadi, yang memang tanpa kita sadari, dan itu bukan tujuannya untuk baik, tapi untuk yang tidak baik. Makanya hati-hati. Maksud hati-hatinya itu yang kadang membuat kita itu nggak sadar. Ya, nggak pernah, ya, sholat jarang, puasa jarang, dosanya banyak, maksiat saja, asal melakukan perbuatan nggak baik kok nggak pernah ketahuan. Nah, itu namanya istidraj. Nah, kembali kepada tema kita hari ini berkaitan tentang Maulid Isra Mi'raj tadi. Maka oleh karena itu, mukjizat ataupun yang disebut dengan Isra wal Mi'raj itu satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, dan itu merupakan peristiwa yang disebut dengan mukjizat. Satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan untuk membuktikan kerasulannya. Buktinya apa? Setelah Nabi selesai peristiwa Isra wal Mi'raj, ketemu para sahabat pada waktu itu, banyak juga umat Islam yang awalnya Islam, ya, tentu pengikut Nabi, setelah mendengar peristiwa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, banyak keimanannya yang rusak lagi, murtad lagi. Ini nggak bener ini. Nah, Muhammad tukang dongeng, nggak masuk di akal. Ya, nggak masuk di akal. Makanya orang pada waktu itu murtad lagi. Kita aja pun kan gitu Pak. Ya. Tapi kalau saya ngomong kayak gitu, Bapak percaya nggak? Pak Haji,
Saya dari sini ke Parung cuma 5 menit, Pak. Nah, apa kata Bapak? Pak Risdianto udah nggak bener ini, udah besok nggak usah ngaji lagi gitu ya. Nah, kenapa? Karena melihat sosok saya. Ya begitu. Dari Parung ke Bani Umar kan nggak mungkin 5 menit. Nah, Ustaz Risdianto udah nggak bener ini. Ya. Jadi itu yang dialami Nabi peristiwa Isra wal Mi'raj selesai disampaikan ke umat, banyak yang menuduh Nabi itu yang aneh. Udah nggak bener ini Muhammad. Makanya orang pertama kali yang membenarkan apa yang disampaikan Nabi itu melalui peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga beliau itu dikenal, dijuluki dengan As-Siddiq. As-Siddiq beda dengan Shadiq, walaupun artinya sama-sama benar. Siddiq yaitu yang gelar yang diberikan kepada Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar menerima informasi Isra wal Mi'raj itu nggak banyak bertanya, cukup benar ya Rasul apa yang kau sampaikan. Jadi Abu Bakar tuh gak berpikirnya ke sana kemari, langsung dia, Anda benar ya Rasul. Pokoknya apa yang disampaikan Nabi Muhammad, apa yang disampaikan Muhammad itu benar. Itu makanya Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Ya. Nah, oleh karena itu peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, dalam beberapa riwayat itu banyak dijelaskan bagaimana cerita terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Sampai-sampai Nabi itu sebelum Isra wal Mi'raj itu dadanya dibelah kan? Hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah itu langsung ditutup lagi. Ya, di peristiwa Isra wal Mi'raj itulah banyak yang aneh-aneh ya, yang luar biasa. Nabi itu disuguhi 2 minuman ya. Satu yang warna putih, yang satu bukan warna putih. Istilahnya ada satu susu, yang satu adalah khamar, minuman memabukkan. Ya, karena Nabi Muhammad yang dipilihkan, maka diambil oleh Nabi susu. Maka itulah begitu hebatnya, mulianya Nabi Muhammad itu. Kalau kita Pak ditawari dua-dua gitu, mana yang Bapak pilih? Susu dulu atau khamar dulu yang diminum? Dua-duanya kan itu. Tapi Nabi gak seperti itu. Yang diminum Nabi itu, yang diambil Nabi itu tadi. Masya Allah. Nah, kalau kita kan enggak, ya kan memang yang diberikan Nabi itu memang enggak ketahuan mereknya apa, ini minuman apa. Ya. Tapi karena Nabi itu orang jiwanya bersih, orang baik, soleh ya, luar biasa, makanya diminum itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya di Al-Quran itu luar biasa. Peristiwa Isra wal Mi'raj diabadikan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. Masya Allah ya. Nah, banyak tentunya hal-hal yang bisa digali dalam sejarah bagaimana kedahsyatan, kehebatan min ayatina. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra wal Mi'raj itu di samping banyak tujuan itu tadi untuk memperlihatkan keanehan-keanehan, kebesaran-kebesaran, kehebatan Allah di muka bumi ini ya. Nah, saya tidak bercerita di Isra wal Mi'raj itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang akan kita ambil ya, hikmah terbaik dalam rangka memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Pertama, bahwa melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini ternyata keimanan manusia itu harus juga percaya terhadap hal yang terjadi di luar nalar manusia. Itulah yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Alam nalar kita, manusia normal ya istilahnya,
manusia yang nyata, dia menganggap bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak akan terjadi dengan waktu yang cepat. Apalagi pada waktu itu kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad itu yang juga satu hal yang luar biasa. Ya, kalau dalam sejarah itu Pak, buruk itu diciptakan Allah itu sudah lama, dan buruk itu sangat menunggu terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Begitu pengennya, begitu senangnya beliau buruk itu ketika dinaiki Nabi ketika melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Luar biasa. Sama juga kalau waktu Nabi dikejar-kejar kafir Quraisy kan, Nabi bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur itu Nabi ngumpet bersembunyi dengan Abu Bakar. Di Gua Sur itu ternyata ada ular. Dalam riwayat dijelaskan ular itu memang menunggu kedatangan Nabi, sangat senang ya dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dengan kedatangan Nabi maka dia merasa gembira ya, karena memang yang yang digigit itu kan bukan kakinya Nabi Muhammad, tapi kakinya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi itu marah ya, bukan marah yang kita bayangkan. Nabi itu merasa khawatir ya, tapi itulah kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana ya. Nah, oleh karena itu pertama, hikmah momentum Isra wal Mi'raj itu, keimanan kita itu tidak selamanya kita harus mempercayai yang rasional. Bukan, buktinya apa? Dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Di nalar manusia mungkin, di nalar manusia itu nggak mungkin terjadi itu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke sana ya dengan waktu yang sekejap, itu nggak mungkin terjadi. Ternyata memang kalau kita menjadi orang Islam, wa ana minal muslimin itu, aku termasuk orang Islam itu, bahwa hal-hal yang aneh itu sering terjadi, dan itu adalah yang kita sebut dengan Allah Maha berkuasa, Allah Maha melakukan apapun yang Allah mau. Ya. Yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah menunjukkan bahwa umat Islam itu dianjurkan untuk riset sampai ke atas. Ya, itulah supaya kita itu sainteknya maju. Ya, di situ Allah mendidik kita untuk maju dalam disiplin ilmu saintek. Ya, ada apa kok mesti ke sana gitu ya? Bahwa ternyata ya sekarang dengan sains kita umat Islam sekarang ya bisa menembus ke sana, walaupun jaraknya tidak seperti itu. Ya nggak bisa nembus sampai Sidratul Muntaha, sampai ke atas. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, melalui peristiwa Isra wal Mi'raj kita dipesankan bahwa perbaiki kualitas sholat kita. Ya, peristiwa Isra wal Mi'raj itu endingnya kan perintah sholat 5 kali dalam satu hari satu malam. Walaupun sebenarnya 5 kalinya itu bukan Nabi memohon kepada Allah. Dalam sejarahnya itu kan Nabi Musa menginformasikan, ngomong sama Nabi, jangan sampai 50, nanti gak sanggup umatmu. Nah turunlah ya passing grade-nya itu turun jadi 5. Nabi nggak naik lagi. Udah, kata Nabi, ya sudahlah, malu aku, katanya. Ya, jadi 5 itu kan bukan diminta lagi Nabi kepada Allah, tapi memang Nabi itu sudah merasa nggak enakan juga ya, maka dibuatlah sholat itu menjadi 5 kali dalam satu hari satu malam. Makanya sebenarnya ibadah sholat adalah amal ibadah yang juga sudah diwajibkan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Nabi Adam sholatnya adalah sholat subuh. Ibrahim sholat zuhur, kemudian Yunus sholat asar, kemudian maghribnya itu Nabi Isa,
kemudian Aisyahnya itu adalah Nabi Musa. Dikumpulkan semua tadi pada masa Nabi Muhammad, maka sholat itu 5 kali dalam satu hari satu malam. Muncul satu pertanyaan, sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj itu Nabi sudah sholat belum? Sudah. Ya, sudah sholat, tapi sholatnya nggak seperti yang diterima waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena Nabi Muhammad tetap menjalankan syariat nabi-nabi terdahulu. Dia sholat, ya, tapi sholatnya tidak komplit seperti yang diwajibkan. Sehingga maka oleh karena itu, nah setelah peristiwa Isra wal Mi'raj itu juga langsung sholat itu belum diperintahkan. Ya, punya waktu, jeda waktu ya. Jadi oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, karena endingnya adalah perintah sholat, maka hendaklah sholat kita itu diperbaiki. Ketika Nabi Muhammad bahasanya apa namanya, ketemu atau bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, ya, tidak begitu banyak informasi tentang Sidratul Muntaha ini, tapi kalau kita lihat memang Sidratul Muntaha satu tempat yang paling ujung. Sidra al-Muntaha, Muntaha itu kan terakhir, Intaha, tempat yang ujung, sehingga di tempat itulah Nabi ketemu dengan Allah. Dan ketemu dengan Allah itu, ucapan Nabi pertama yang diucapkan adalah apa Pak? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu yang diucapkan Nabi kepada Allah. Maka Nabi Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Makhluk di bumi mendengar itu dengan mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itulah bagaimana dialog ya, ataupun hasil cuplikan Nabi ketemu dengan Allah. Dan itulah yang wajib sebagai rukun sholat kita baca, yaitu tahiyat. Ketika kalau tahiyat awal nggak wajib ya, nggak rukun. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, ya, keberkahan, sholawat, ya, at-thayyibat, yang baik, lillah, pada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah menjawab, salam wahai Nabi, wa rahmatullah wa barakatuh. Salam dan rahmat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayna, salam kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah antara lain apa yang kita baca di waktu tahiyat, ya, waktu tahiyat, seperti tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ternyata bacaan itu terjadinya komunikasi Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, maka dengan demikian ternyata sholat itu adalah komunikasi, dialog kita dengan Allah. Ya, bagaimana seorang Muslim sholat itu menunjukkan bahwa kita sedang komunikasi. Makanya tentunya komunikasinya, bahasanya, ucapannya, gerakannya, perbuatannya sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Ya. Komunikasinya dengan apa? Dengan baca Fatihah, dengan doa iftitah, dengan baca tasbih, baca surah. Bagaimana komunikasinya? Dengan ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, berdiri tegak, tahiyat, salam. Itu kan komunikasinya, perbuatan-perbuatannya. Nggak boleh, lain dari itu nggak boleh. Nggak boleh waktu sholat Allahu Akbar, ya Allah. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan yang ada di agama Islam. Karena dia termasuk fikih sholat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa Isra wal Mi'raj yang endingnya itu adalah perintah sholat, ayo kita perbaiki kualitas sholat kita.
Memperbaiki kualitas sholat itu bisa dilakukan dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu, ngaji, belajar sama kiai sama ustaz. Ya, bagaimana sholat yang benar menurut fikih dan menurut tasawuf. Ya, makanya kadang kita lulusnya dalam kajian fikihnya, tapi tasawufnya nggak lulus. Ya, karena kalau namanya sholat dalam kajian sufi ataupun tasawuf itu, bagaimana kita sholat itu bisa fokus. Ya, yang bahasa Al-Qur'annya, bahasa Islamnya disebut dengan khusyuk. Nah, kalau berbicara bagaimana kualitas sholat supaya kualitas sholatnya lebih bagus, ya tolabul ilmi, banyak menuntut ilmu. Kemudian bagaimana kiatnya? Dibersihkanlah perilaku-perilaku kita dari hal-hal yang tidak baik, ya, dari menceritakan orang, dikurangilah dari perbuatan-perbuatan maksiat itu, ya. Itu sehingga apa? Bahwa hati kita itu kadang memang, Ustadz, saya kok hati saya itu, pikiran saya itu masih kacau aja sholatnya. Saya ngomong, saya pun begitu, ya, ketika sholat gitu. Tapi ya ternyata apa menjadi problemnya? Ternyata kepribadian kita itu belum pas, belum baiklah. Ya, makanya ya, bicara tentang sholat yang berkualitas ini tentunya menjadi satu hal PR besar bagi kita semua, Pak, ya. Sholat yang berkualitas. Makanya kata ulama itu gini, menandakan orang sholatnya berkualitas gimana? Menandakannya adalah pasca dia sholat. Jadi sholat yang sebenarnya itu ya selesai dia sholat. Selesai sholat, bagaimana kehidupannya sehari-hari dengan masyarakat, bagaimana kehidupannya dengan teman kantor, dengan teman-teman, kolega dan segala macam. Itulah bukti sholat itu. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, bahwasanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Ya memang iya. Maka oleh karena itu, seandainya saat ini pun kita sholat rajin tapi kemungkaran terus jalan, berarti sholatnya belum benar. Itu aja intinya. Habis sholat sendal orang hilang, ya. Habis sholat kadang sering buang sampah sembarangan, ya. Habis sholat banyak hal-hal maksiat lah yang kita kerjakan. Itu sama juga, ya, bahwa sholat kita itu belum bisa mencegah kemungkaran dan kekejian. Jadi makanya sholatnya itu belum baik, harus diperbaiki. Jadi melalui peristiwa Isra Mi'raj, ayo kita perbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana cara memperbaiki kualitas sholat? Ya antara lain bisa dilakukan dengan menuntut ilmu, ngaji. Ya, ini kadang enggak, sholat subuhnya rame, untuk ngajinya dikit. Masjid-masjid lain-lain kan gitu, Pak. Kalau sholat subuh sampai 10 sab, sampai ya 5 sab, 6 sab, yang ngaji 5 orang. Ya, itu banyak kejadian begitu. Ya, oleh karena itu, ayo kita perbaiki kualitas sholat kita. Selanjutnya, peristiwa melalui momentum peristiwa ataupun perayaan Isra Mi'raj ini adalah, di samping kita perbaiki kualitas sholat kita, ayo kita perbaiki, kita tambahi kuantitasnya. Ya, kuantitas jumlah sholat itu ditambahin. Ya, ya kalau sholat yang wajib kan sudah selesai 5 kali. Tapi kan bukan sholat itu saja, kerjakan sholat-sholat sunat yang lainnya, Pak. Sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu jangan sampai tinggal. Itu dalam rangka untuk memperingati Isra wal Mi'raj itu. Kuantitas sholatnya jangan kita berada di tempat yang itu saja, harus ditambahin. Ya, sebelum zuhur qobliyah, setelah zuhur ba'diyah, sebelum asar ba'diyah, setelah asar jangan, sebelum maghrib qobliyah, setelah maghrib ba'diyah, sebelum isya dan setelah maghrib setelah isya juga itu, sebelum subuh ba'diyah, setelah subuh jangan. Itu namanya yang disebut dengan kuantitas sholat kita, ayo kita tambahin. Karena apa? Ketika nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ibadah haji kita yang ditanya. Bapak, hai hamba Tuhan, Anda
selama hidup hajinya berapa kali? Oh, enggak ditanya itu belum ditanya. Umrah, tiap bulan umrah Ustaz, karena kebetulan dia travel gitu ya. Nah, bisa saja. Kemudian puasa, zakat, enggak, yang ditanya bagaimana sholat. Awalu, kalau sering ini hadis kita dengar, awalu indallah ma yuhasabu indallah adalah as-sholat. Perbuatan ibadah pertama kali yang dipertanyakan Allah adalah ibadah sholatmu. Maka as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, siapa yang menjalankan salat maka dia sudah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah menghancurkan agama Islam. Ya. Jadi apalagi kita ini hidup dengan usia-usia seperti ini, jangan tinggal salat lagi, Pak, ya. Ya. Dulu sibuk ngurusin bini, karena masih ada bini nggak salat. Ya, sekarang sudah nggak ada bini, ya, ngurusinya yang lain, nggak sholat juga, ya, itu hati-hati, ya, makanya sholat itu jangan sampai tinggal. Aqimis sholata lidzikri, kerjakan sholat untuk mengingatku. Kita kebalik, kalau udah sholat nggak ingat Allah. Jadi seperti itu. Kadang itu tadi, Pak, ya, sholat kita belum bedol, kualitasnya. Maka tambahi juga kuantitasnya, duha, tahajud, segala macam lah, jangan lupa. Jadi nanti itu bisa menjadi pelengkap. Wah, ternyata kita dinilai Allah banyak juga sholat-sholat sunnahnya, insya Allah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, berkaitan bagaimana hikmah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan, Pak. Silakan. Jangan cukup aja ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, kalau nggak ada kita teruskan. Nah, oleh karena itu banyak hikmah sebenarnya yang bisa kita peroleh melalui Isra wal Mi'raj itu. Tapi saya sudah sampaikan beberapa hal, sehingga ini menjadi satu yang terbaik ketika kita momentum peringatan Isra wal Mi'raj itu. Ya, karena bagaimanapun sholat itu menjadi satu amal ibadah yang tuntutannya keras. Maksud tuntutannya keras adalah menjadi satu fardu yang disebut dengan fardu ain. Fardu itu kan ada dua, ada fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain, kewajiban, tuntutannya kepada setiap pribadi muslim dan muslimah, personal, itu namanya fardu ain. Bapak sholat, bukan saya yang berpahala. Bapak nggak sholat, bukan saya yang berdosa. Maka itu dikerjakan untuk sendiri, tidak dikerjakan juga terima resikonya untuk diri sendiri. Itu namanya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah bukan untuk pribadi, untuk person, tapi untuk kelompok, kolektif, ya. Kelompoknya ini bisa 2 orang, bisa 1 orang. Ya, ini seperti pemulasaran jenazah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan fardu kifayah terhadap jenazah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan. Ya, maka itu termasuk kategori hal-hal yang ibadah yang disebut dengan fardu kifayah. 1 orang saja sudah mengerjakan, yang lain tidak dibebani lagi. Tapi jangan, kita pun jarang sholat itulah, sholat jenazah. Seharusnya makin itu yang disebut dengan fardu kifayah. Kadang kita ini takziah lucu, Pak, ya. Takziah berangkatnya datang dari pagi sampai siang, sampai dikebumikan. Waktu sholat nggak nyolatkan, kan nggak benar namanya. Banyak nggak kayak gitu, Pak? Banyak, ngobrol ngalor ngidul di tempat takziah. Ketika sholat jenazah yang menyolatkan cuma 3 saf,
Yang lain bapak-bapak sedang kumpul, sedang ngobrol, ngalor ngidul. Sedangkan yang lain itu sholat jenazah. Jangan kerjakan. Makanya kalau sudah dijelaskan oleh amil ataupun imamnya kan, petugas pelaksana fardu kifayah kan gitu. Bapak ibu sekalian, bagi bapak ibu yang akan melaksanakan sholat jenazah dipersilakan untuk berwudu, karena sholat jenazah akan dimulai. Mulailah itu yang nanti takziah, mulai pulang. Nah, satu. Padahal sholat jenazahnya jam 11, jam 7 bapak itu sudah ada di lokasi takziah. Bayangkan itu. Ya, kalau dia ada keperluan harap maklum, ya mungkin bisa saja lah ya. Tapi sebenarnya kalau yang sering yang lama datang di situ, sudah berada di tempat lokasi itu, sementara mau dikerjakan sholat jenazah dia nggak mau ikut, nah ini kan kebangetan. Padahal sholat jenazah itu nggak lama kok, cuma 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat baca salam, ya, atau baca doa dan salam. Karena doa takbir keempat itu salam yang rukun, kalau baca doanya itu adalah sunnah. Jadi begitu. Ustaz, saya nggak bisa sholat jenazah. Nah, harus belajar. Bapak udah bisa ya sholat jenazah ya? Hah? Nah, takbir pertama ini baca Fatihah. Allah, dalam hati niat sengaja aku sholat fardu kifayah terhadap jenazah ini. 4 takbir. Makmum. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Takbir kedua baca sholawat, seperti sholawat dalam sholat Ibrahimiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau laki, kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah takbir lagi, Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya, wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu namanya sholat jenazah. Ya, kalau ada yang nggak nyolatkan mungkin karena dia nggak paham sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu nggak pakai ruku, nggak pakai takbir. Ya, kalau takbir pakai di waktu sholat jenazah, ya gimana itu coba? Nah, itu tadi fardu kifayah dan fardu ain bedanya. Menuntut ilmu ngaji itu fardu ain. Ya, fardu ain. Kenapa? Karena berkaitan pribadi muslim itu pribadinya, personalnya harus berilmu. Maka berilmu itu bisa dilakukan dengan cara ngaji. Ya, oleh karena itulah yang disebut dengan fardu ain. Maka menuntut ilmu kategorinya adalah juga fardu ain. Satu kewajiban yang diwajibkan kepada personal masing-masing setiap pribadi muslim dan muslimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada tema kita. Maka oleh karena itu, melalui Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kesimpulannya apa tadi Pak? Pertama, bahwa dalam beragama ini, dalam akidah, ya, tidak selamanya yang kita yakini itu yang rasional, tapi irasional juga. Itulah yang disebut dengan seperti tadi mukjizat, termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kedua, bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj itu endingnya sholat, maka kualitas ibadah sholat kita itu diperbaiki. Setelah kualitasnya, maka perbaiki dengan kuantitas, ya, supaya sholat sunnahnya yang lain ditambah. Ya, itulah dia hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Ketika tempat tidak memungkinkan, maka silakan berkali-kali. Oh enggak apa-apa, itu sangat bagus. Jangan nanti udah selesai gelombang pertama, sholat pertama, udah nggak sholat lagi. Jangan.
Karena memang keterbatasan tempat, sholat saja berapa saf, setelah itu nanti buat gelombang kedua, setelah itu juga masih ramai juga buat gelombang ketiga, sampai beberapa gelombang, silahkan gitu Pak Haji ya. Itu berarti menandakan orang yang meninggal itu orang yang soleh dan solehat insyaallah. Banyak sekali orang yang mensolatkan ya. Begitu Pak Haji ya. Ada lagi, silakan. Silakan Pak. Kalau si jenazah itu perempuan, suami kita lihat banyak ibu-ibu yang berjenazah sampai ke masjid misalnya. Satu sisi dia dari kaum alasannya? saya nggak pernah lihat. Ada perempuan banyak yang kebebasan misalnya mau dibawa. Oh, inilah kadang. Padahal perempuan tetap disunahkan, fardu kifayah bukan sunahnya. Fardu kifayah itu sholat jenazah. Yang tidak dianjurkan itu ikut ke kuburan, ke pemakaman. Itu perempuan nggak dianjurkan. Gimana Pak? Nah itu kebalik. Seharusnya ikut sholat jenazah, bukan ke kuburan. Ke kuburan itu tugas laki aja. Ya. Jadi seperti itu Pak ya. Makanya pelaksanaan fardu kifayah itu perempuan juga sama, fardu kifayahnya rukun. Perempuan juga dikenakan fardu kifayah, dituntut melaksanakan jenazah itu walaupun dia fardu kifayah, sama juga dengan kita. Makanya biasanya kan sang perempuan itu di belakang. Biasanya Pak, kalau hari Jumat, jenazah yang akan dikuburkan di hari Jumat biasanya kan setelah sholat Jumat bawa ke masjid, perempuan ikut itu biasanya mensolatkannya. Banyak itu saya lihat. Ada lagi yang kalau mau udah nggak usah sholat zuhur, sholat Jumat aja perempuan itu. Sholat Jumat. Bolehkah perempuan sholat Jumat? Boleh. Apakah mesti diganti dengan zuhur lagi atau dikerjakan zuhur lagi? Tidak. Ya, di kita aja di sini masih 0% lah ya mungkin. Tapi kalau di daerah-daerah perkampungan, di daerah-daerah pelosok itu banyak. Apalagi nanti di Aceh Pak. Di Aceh itu masyarakatnya perempuan itu sholatnya sholat Jumat. Banyak, walaupun nggak semua. Jadi kalau sudah sholat Jumat, maka perempuan itu nggak wajib sholat zuhur lagi. Gitu Pak ya. Nah, ada lagi? Silakan Pak. Kalau nggak ada kita tutup. Sudah syuruk belum? 559. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak Haji. Di hadis ada, di riwayat hadisnya sahih. Di Quran nggak ada. Di Quran itu cuma peristiwa Isra wal Mi'rajnya saja, seperti surah Al-Isra ayat 1. Tapi bagaimana naik turun, nah istilahnya naik turun lah ya, ya. Karena kan di atas Sidratul Muntaha, turun ketemu Nabi Musa, Nabi ketemu Nabi Ibrahim. Ibrahim lagi duduk bersemayam ya, duduk lagi nyender di Baitul Ma'mur ya. Ketemu Nabi Musa, dipanggil, bahasa Jakartanya, sini dulu Muhammad, berapa sholatnya? 50. Nggak sanggup, yakin aku, umatku aja badannya gede-gede 50 kali nggak sanggup. Ya udah naik lagi, minta ke Solo, turun lagi, naik turun, udah sampai 5, kata Musa, nggak sanggup itu umatmu nanti, minta lagi, enggak, malu aku kata. Jadi yang 5 itu bukan hasil dialog dengan Allah, tapi memang itu rasa segannya Nabi kepada Allah. Jadi Pak Haji, itu ada riwayatnya. Naik turun itu ada, bukan hanya sekedar cerita-cerita dongeng, bukan, itu ada. Tidak hadis Bukhari Muslim ada itu. Gitu Pak Haji ya. Ada lagi Pak, silakan. Ya, akhirnya mari kita perbaiki kualitas sholat kita, kuantitas sholat harus kita tambahi. Sehingga insyaallah sholat kita baik dan pada akhirnya Allah masukkan kita ke dalam syurga, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.